Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, kami mencoba membahas desain fondasi Kaizen atau fondasi Sumuran. Dan di sini kami mengambil semacam studi kasus, sehingga mungkin lebih tepatnya bahwa itu dianggap review. Jadi perencanaan ini sudah berjalan, jadi kami mencoba menghitung ulang atau mereview. Oke, kita lanjut. Jadi sehingga kami kasih judul di sini review desain fondasi Sumuran atau Kaizen. Kami akan melihat apakah perencanaan yang sudah dibuat itu aman, dan tentunya kita sebagai seorang perencana harus juga mempertimbangkan dari sisi kelayakan biaya dalam artian ekonomis. Apa artinya kita hitung memang aman tapi boros. Jadi itu teman-teman. Jadi kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke desain, tentunya perlu kita memahami sedikit walaupun hanya sebagai pengantar mengenai teori fondasi Kaizen atau Sumuran. Nah, fondasi yang lebih praktis dilaksanakan pada kedalaman 3 meter sampai 6 meter. Jadi fondasi Kaizen itu merupakan fondasi antara fondasi dangkal dengan fondasi dalam. Jadi ini menyangkut masalah pemilihan bentuk konstruksi yang tentunya tidak terlepas dari tadi bahwa aman, ekonomis. Kemudian yang ketiga itu mudah dilaksanakan atau bisa dilaksanakan. Jadi kemudian selanjutnya fondasi Kaizen atau Sumuran itu metode pelaksanaannya sama dengan membuat sumur, di mana galiannya sesuai dengan luas casing sumuran dengan penurunan secara perlahan-lahan sampai kedalaman yang disyaratkan atau sesuai hasil desain. Jadi pelaksanaan fondasi Kaizen itu yaitu meletakkan dulu casingnya, kemudian di dalamnya kita gali pelan-pelan, jadi dia turun pelan-pelan. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak dengan berbagai alasan, entah itu buru-buru, repot dan sebagainya, sehingga mereka gali, dan itu sangat bertentangan dengan teori daripada fondasi Kaizen. Jadi fondasi Kaizen itu tidak bisa digali dulu baru diletakkan, tetapi diletakkan dulu baru digali dari dalam, persis menggali sumur. Seperti itu teman-teman. Jadi kita lanjut. Kemudian fondasi Kaizen itu, material fondasi Kaizen terdiri dari siklop dan batu belah dan beton pada 1/4 kedalaman dari atas dan dari bawah itu. Jadi itu pakai beton biasanya, tapi ada juga yang tidak pakai. Ini semuanya adalah alternatif dan asumsi. Jadi setiap perencana itu bisa saja berbeda. Kenapa? Dengan asumsi yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Tapi tentunya ada 3 hal yang tetap kita menjadi acuan yang tidak bisa diabaikan, yaitu aman, kemudian biaya lebih efisien, kemudian bisa dilaksanakan di lapangan. Kita lanjut. Nah, fondasi Kaizen itu punya kelebihan. Kalau punya kelebihan berarti juga pasti ada kekurangannya kan. Dia mudah dilaksanakan. Jadi pelaksanaan ini mudah seperti menggali sumur. Kemudian materialnya mudah didapatkan. Ya, semen kan semua daerah hampir semua ada semen, pasir dan lain-lain. Kemudian material dari batu belah, jadi mudah. Tidak memerlukan alat berat. Mungkin paling kalau angkat ke lokasi, kalau umpamanya precast ya angkat ke lokasi. Lalu kemudian pada saat pelaksanaan itu digali biasa, itu pakai linggis boleh digali sampai ke bawah. Kemudian biaya juga relatif cukup murah karena tidak menggunakan alat berat,
pelaksanaannya mudah, tenaga manual, sehingga biayanya relatif murah. Nah, kemudian kekurangannya apa? Nah, tentu juga ada kekurangannya. Kualitas campuran siklopnya itu susah dikontrol karena materialnya itu dituang dari atas. Jadi kayak melempar aja gitu. Jadi sehingga mix daripada beton di dalam caisson itu tidak bisa dikontrol karena ya volumenya juga cukup besar. Seperti yang kita rencanakan sekarang itu adalah punya diameter 1 meter keliling, sehingga ya bisa tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian tidak kuat menahan gaya horizontal, jadi rawan juga sih terhadap apalagi kalau goyang gempa itu karena tidak punya tulangan. Nah, kemudian yang ketiga itu pada daerah lumpur tidak cocok untuk dilaksanakan. Kemudian desain fondasi caisson itu harus aman terhadap, nah ini bahasa aman tadi, daya dukung terhadap guling, terhadap geser dan penurun. Jadi saya kira hampir sama lah semua fondasi kan kita kontrol, tinggal melihat bagaimana situasinya. Seorang perencana yang punya pengalaman, jadi memang ada hal-hal kadang-kadang diabaikan dan itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya punya alasan-alasan teknis yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita lanjut. Ini kita sudah mulai masuk, jadi masuk di perhitungan. Jadi review desain fondasi cumuran caisson. Jadi perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa kami di sini mau mencoba menghitung dengan sedikit merubah, namanya review. Jadi saya sedikit merubah karena kami juga melihat bahwa khususnya di pemborosan dengan beban yang ada, kemudian fondasi yang begitu besar, sepertinya boros. Tapi yang bisa membuktikan adalah perhitungan. Walaupun kami sebagai mereview itu tentu punya juga alasan-alasan teknis dari perencana itu sendiri yang mungkin kami tidak tahu gitu. Jadi kami hanya mencoba menghitung, nah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, asumsi kami tentunya apa yang kami lihat hanya dari sisi gambar. Berbeda mungkin perencanaannya ada sesuatu hal, kondisi yang memang ya harus kuat, entah apa pengaruh terhadap kondisi tanah, kondisi alam, kondisi dan lain sebagainya lah, sehingga membuat suatu perencanaan yang kelihatannya kalau dari kami itu cukup boros. Jadi kami mencoba menghitung untuk membuktikan, tapi dengan asumsi dari kami sendiri. Dan saya yakin dan percaya bahwa perencanaannya itu punya asumsi lain. Dan yang terpenting di sini kita bagaimana caranya mendesain suatu fondasi sumuran. Saya kira itu poinnya. Kita lanjut. Nah, inilah gambar yang asli seperti tadi. Kita lanjut kemudian. Nah, ini yang kami akan tinjau. Nah, kita lihat di sini ada 2 meter. Sementara beban yang di atasnya ini tidak seberapa gitu. Hanya fondasi. Kemudian tekanannya ini kan terhadap pasangan batu. Kemudian juga ini tekanan perlawanan ada. Ini tekanan perlawanan ada ini. Jadi ini kan tekanan akibat tanah. Nah, sementara ini 2 meter ini bebannya kalau hitung-hitung ini beban air ada, kemudian tanah timbunan juga di sini. Dengan ya fondasinya itu sendiri. Jadi sehingga kami akan mencoba mereview apakah memang seperti itu atau seperti apa. Namun hasil kami tadi ini mungkin tidak bisa merubah daripada desain orang yang sudah ada. Kemudian
Jadi kami mencoba merubah, kami mencoba mengambil 1 meter dengan data-data yang ada. Jadi saya kira itu teman-teman, kita lanjut. Nah ini jadi kami merencana itu punya data sondir yang valid dari lembaga yang berkompeten. Namun di sini agak buram. Jadi kami men-screenshot lebih ini, jadi inilah. Jadi pada titik ini pada titik ini karena dia diambil 1,1 pada kedalaman 2,5 meter ini, QC-nya hasil sondir itu 15 kg per cm grup sangkar. Jadi kami juga mencoba yang tadinya 2 meter dia sampai di sini, kami mencoba menghitung 1 meter. Baik teman-teman, jadi kita lanjut. Jadi kita masuk. Nah ini data-data existing yang kami dapat, itu kedalaman fondasi 2 meter, daya dukung tanah, beban daya dukung tanah itu hasil sondir, maksudnya beban di atas fondasi pasangan batu setinggi 3,75 dengan diameter fondasi 2,1. Nah data existing perlu perhitungan beban di atasnya, itu beban fondasi tembok penahan dan beban tanah timbunan serta tekanan tanah lainnya termasuk air. Ini karena kami tidak dapatkan itu, jadi saya harus manual dan sekaligus memberikan bagi teman-teman pemula melihat secara real. Kalau di kampus kita kan bebannya langsung ada, kita tidak tahu itu beban dari mana. Sudah ada sekian ton beban, sekian data-data ada, tapi tidak melalui suatu data yang memang dari lapangan. Kalau ini dari lapangan, ada hasil sondir tadi. Nah, kami mencoba membagi-bagi beban-beban yang bekerja. Nah, pertama itu fondasi. Nah, ini fondasinya. Nah, ini kan fondasinya tadi. Jadi fondasi ini tadi, fondasi. Seperti gambar di awal itu. Lalu kemudian ada tanah timbunan. Jadi mengacu di gambar sebelumnya itu ada tanah timbunan yang juga menjadi beban pada fondasi. Nah ini yang sama warnanya tanah timbunan ini. Nah, kenapa kami peta-peta? Karena kami nanti mau menghitung, memudahkan. Walaupun kami tidak menghitung di sini, karena saya pikir menghitung volume itu kan teman-teman tidak perlu diajarin lagi. Kalau di bidang teknik sipil tentunya sudah dasarnya memang harus matematikanya kuat. Nah, kemudian air laut. Nah, tadi kita lihat itu dia ada air. Nah ini, jadi ini menjadi beban di fondasi juga. Lalu kemudian ada kepala fondasi. Nah itu. Nah dimensinya itu ini muncul. Jadi dari dasar ini untuk kita sebagai dasar untuk menghitung. Tapi minta maaf saya tidak ngajarin cara menghitungnya. Tentu saya yakin bahwa teman-teman sudah paham semua cara menghitung, apalagi ini hanya segitiga dengan segi 4. Nah ini saya uraikan perhitungan berat fondasi itu untuk fondasinya yang ini ya. Untuk fondasinya yang ini yang coklat itu ada 3 segmen, saya sudah bagi-bagi 1, 2, 3. Kemudian perhitungan berat tanah timbunan. Nah ini saya anggap tanah timbunan ini yang sama warnanya. Kemudian perhitungan berat air. Nah airnya juga ini ada. Sehingga perhitungan perhitungan kepala fondasi segmen 1. Jadi total
ini kelihatannya salah copy. Jadi total beban yang setelah kami hitung itu beratnya 1193 ton. Itu jadi berat sendiri. Di dalam perencanaan itu kita juga memprediksi adanya beban-beban tambahan, yaitu beban biasanya dianggap beban hidup. Kemungkinan umpamanya di atas fondasi ini ada orang duduk atau meletakkan air, meletakkan apa, itu saya asumsikan kita tambah 1 ton. Itu jadi ada tambahan nanti. Nah, data review, jadi ini saya dalamnya tadi 1 meter, dalam gambar 2 meter, kemudian diameter tetap 2 kali 1, jadi dia 1 meter tapi 2 unit. Kemudian QC-nya ini berdasarkan data sondir. Ini berdasarkan data sondir tadi. Kemudian ini klasifikasi tanah, gamma tanah ini ya umum ini. Kemudian NC itu ada di Tersagi. Saya kira kalau sudah pernah merencana paham semua. Lalu kemudian kontrol terhadap daya dukung tanah, guling, dan geser. Ada 3 hal yang perlu kita kontrol. Lalu kemudian kita langsung jadi kontrol terhadap daya dukung itu Q atau QI, ini menyebutnya ultimate, jadi QU itu dikali luas penampang pondasi. Nah, Q-nya sendiri itu sepertiga C kali NC ditambah gamma tambah A. Datanya tadi seperti di atas sudah ada. Kemudian A fondasi, ini luas fondasi. Ini semua rumus-rumus kita sudah paham semua. Nah, lanjut perhitungan. Jadi sepertiga C kali NC ditambah gamma tadi kali H 1 meter. Nah, 1,3 dikali C per 20, karena C itu diambil dari tabel itu QC per 20 gitu. Kemudian NC-nya ada di tabel Tersagi. Kemudian ini gamma tadi sudah ada, kemudian hanya 1. Sehingga Q-nya itu 174,38 ton per meter persegi. Nah, dan luas fondasi itu 1/4 VD kuadrat. Rumus umum ini tidak perlu kita berputar di sini. Nah, kemudian Q, jadi Q ini plus A fondasi sama dengan 237,77. Ini angka keamanannya 3. Nah, sehingga Q fondasi itu 2377 ton sama 97 per 0,21 ton. Inilah Q ultimate. Maksudnya apa ini? Daya dukung yang diizinkan. Jadi dalam perencanaan ini ada faktor keamanannya 3 ya, lumayan. Jadi yang sesungguhnya ini, tapi karena kita bagi 3 jadinya 91,7 ton. Nah, beban yang terjadi tadi pasangan batu itu ada pasangan batu ini itu 11, itu yang sudah dihitung. Kemudian berat sendiri fondasi sendiri itu kan memikul bebannya sendiri, itu kami hitung 1 meter kali diameter kali luasan dikali kalau siklop itu saya perkirakan 2,2 gitu. Itu bisa dirubah-rubah lah tergantung mutu betonnya. Sehingga beban total yang dipikul oleh fondasi tadi yang 1 meter itu 15,54 ton. Nah, sehingga ya ini tadi tanah dengan luasan penampang yang ada itu mampu memikul 91 ton. Jadi ini kalau saya anggap terlalu boros, dia mampu 91,26, itu pun sudah di faktor keamanan 3, kalau tidak salah itu 1,5 sampai 3 ya. Itu sudah masih kuat sekali nih. Ini 15. Jadi masih boleh memikul beban sekitar berapa nih?
6 kali ya, itu 6 kali lipat. Jadi saya anggap ini boros. Tapi dengan asumsi pembebanan itu tadi, tanpa memperhitungkan bahwa adanya hal-hal di luar daripada apa yang menjadi apa namanya, yang kita lihat sesuai dengan kasat mata. Jadi itu teman-teman. Lalu kemudian kita lanjut. Nah, kesimpulan bahwa Q 91,26 ton, sementara total beban itu 15,54. Nah, ini sangat aman, jadi tidak perlu 2 meter, sangat boros. Dan ini disarankan hitung cukup dengan fondasi pasangan batu, karena beban ringan, itu saran. Nah, kesimpulan kedua, bahwa untuk guling dan geser tidak perlu dikontrol, karena fondasi tenggelam di tanah sehingga tekanan tanah aktif dan pasifnya itu sama. Jadi yang mendorong kiri, mendorong kanan itu sama, karena dia tenggelam. Biasanya itu dihitung pada saat dia melayang, ada dorongan dari samping, itu kan bisa guling. Begitu juga geser. Tapi karena ini kiri dan kanan ada yang tahan sama kekuatannya, jadi tidak perlu. Tapi kalau mau hitung silakan. Karena guling, kalau guling itu pengaruhnya terhadap perhitungan terhadap momen, kemudian geser adalah gaya normal yang bekerja. Jadi itu teman-teman, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, dan saya harapkan teman-teman bila mana ada koreksi silakan. Kami sangat terbuka, karena ini juga hanya istilahnya studi kasus, mencoba menghitung, dan ternyata memang ada perbedaan. Kalau saya sarankan, kalau perlu pasangan batu aja gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa yang merasa bermanfaat di like, komen, dan subscribe. Kami akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.